kita bertemu lagi di acara Teras Siniar bersama antara ISKI Komisariat Balai Bahasa Yogyakarta dengan Balai Bahasa Yogyakarta. Hari ini seperti janji saya di siniar sebelumnya, kita menghadirkan mitra dari ISKI Komisariat Universitas Gadjah Mada dan plus ada tamu agung dari Sekretaris Badan Bahasa Jakarta yang kebetulan juga ada di Jakarta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang komunitas sastra, pegelian komunitas sastra di Jakarta. Ini nanti Mas Ganjar, Bu Ningrum itu aktivis yang mengikuti banyak komunitas. Jadi banyak tahu komunitas sastra di Jakarta itu bagaimana. Ini ada Dr. Cahya Ningrum Dewa Jatri Magister Humaniora dan Dr. Ganjar Harimansyah Magister Humaniora. Nah, langsung saja. Ini biasanya di teras depan, tapi karena hujan tadi jadi di teras gelang. Baik, langsung ke Bu Ningrum dulu. Bu Ningrum, bagaimana kondisi komunitas sastra yang ada di Yogyakarta? Jangan pasti tahu sampai pelosok-pelosoknya. Mereka itu bagaimana terus sebenarnya? Baik, kemarin saya kebetulan dapat data ya dari Pak Ratun yang terdeteksi saya kira di Balai Bahasa Jogja itu mendeteksi sekitar 40-an komunitas sastra, baik yang udah lama berdiri atau yang baru berdiri. Nah, saya agak kaget, yang komunitas yang saya kenal itu mana? Kok nggak masuk ya, gitu ya? Kok nggak masuk, nggak terdeteksi ya? Padahal banyak banget saya kira, terutama misalnya komunitas di Gunung Kidul dan beberapa komunitas lain yang sering bertemu gitu ya. Tapi kok nggak ada, ini ada apa? Saya kira bahkan itu ratusan Pak Ratun dan Mas Ganjar. Itu saya kira aktivitas mereka juga macam-macam. Pernah saya diundang online, kaget saya. Ini guru-guru, mayoritas guru-guru, ada pustakawan juga, ada pokoknya mereka aktivis literasi gitu ya. Mereka itu online bertemunya gitu ya. Itu kok lebih dari 100 mereka. Kaget, 100 komunitas atau 100 orang? 100 orang di Zoom itu gitu. Iya. Terus saya tanya, kok banyak banget ya? Iya. Aktivitasnya apa? Nah, di antaranya mereka kan gemar sekali nulis ya. Di antaranya itu menerbitkan buku. Nah, terus saya tanya, dananya dari mana? Bantingan, Pak. Dananya itu bantingan dari 100 hingga 200 ribu gitu. Padahal kalau melihat mereka itu ada yang guru honorer atau hanya bekerja bidang pendidikan informal, misalnya memberikan les anak-anak SD gitu ya. Masuk anggota tadi itu? Iya. Itu mereka itu kan ada yang gajinya itu 500 ribu per bulan. Bayangkan itu mereka harus mengeluarkan 100-200 ribu untuk menerbitkan buku sesuai dengan cita karya sendiri, karya mereka sendiri. Menerbitkan sendiri, dibaca sendiri, bayar sendiri. Nah, saya sebetulnya bangga sekaligus prihatin ya. Ini gimana ya? Pemerintah kok nggak hadir gitu ya. Ini makanya ini seperti apa gitu ya. Kemudian ada lagi yang memang saya kenal udah pernah menang atau mendapatkan dana, misalnya Jagongan Naskah gitu ya. Ini dipimpin oleh Mas Bagus, itu keren banget Mas. Mereka menulis lama jangka naskah-naskah lama dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi ya aktivitas mereka itu harus bergantung dengan kalau didanai gitu. Sedangkan ada komunitas tanpa dana pun. Iya, ini bagaimana gitu ya. Jadi ini sebenarnya kegelisahan saya. Misalnya ada yang benar-benar seorang guru ya, meskipun dia informal ya, dia nggak ada sekolah yang benar-benar menaungi, dia hanya les, tapi
dia ada pekerja seni ya, pendidikan yang dia mengumpulkan anak-anak itu untuk bersastra gitu ya, nulis puisi, ngajari baca puisi, nulis cerpen, dan itu nggak terdeteksi gitu, nggak terdeteksi. Nah ini bagaimana? Sebenarnya sudah menentukan masalah di komunitas. Iya. Antara ini paling poin masalah kesebilanan. Iya. Nah ini mumpung ada sekretaris badan bahasa. Gimana Pak Bos? Matur nuwun Mas Ratun dan Mbak Cahya juga. Saya biasa memanggil beliau Mbak Cahya atau Bu Cahya. Mungkin ya saya perkenalkan juga, saya selain bekerja di Badan Bahasa dulu juga pengurus HISKI Pusat. Hampir 13 tahun jadi sekretaris umum. Periodenya Pak Rahmanto, periodenya Bu Riris, periodenya Pak Agus Nuryatin, dan sedikit periode pengurusan yang lalu, dan sekarang hanya mengamati gerak HISKI gitu. Jadi kalau bicara HISKI dan Badan Bahasa saya sangat memahami, karena HISKI lahir dari Badan Bahasa. Dulu kan dewa-dewa sastra seperti Prof. Sapardi, Prof. Budi Dharma, Prof. Minto lahir dari pelatihan-pelatihan yang diadakan Badan Bahasa, yang ketika itu di Tugu Bogor kemudian mendirikan HISKI. Jadi bisa dikatakan HISKI itu anak kandungnya Badan Bahasa gitu. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi Badan Bahasa, memang ini perlu disampaikan juga nih ke teman-teman sobat bahasa yang ikut teras Sinear ya ini, bahwa Badan Bahasa bersama unit pelaksana teknis di setiap provinsi, salah satunya Balai Bahasa, ini mempunyai tugas fungsi mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, serta menginternasionalkan bahasa asing. Nah, dalam implementasi tugas membina bahasa dan sastra ini, tentunya salah satunya membina pelaku-pelaku sastra di dalamnya. Nah, kalau kami selama ini kan yang secara struktur dalam program di Badan Bahasa pastinya mengadakan bimbingan teknis, mengadakan penyuluhan sastra, mengadakan pembinaan sastra kepada masyarakat umum dan juga para pemangku kepentingan seperti dosen, guru, dan terutama untuk siswa. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah pasti terikat dengan yang namanya program dan anggaran. Terbatas sekali itu, apalagi dengan kebijakan pemerintah dan perencanaan bahasa yang ada di institusi kami. Karena kami Badan Bahasa itu satu-satunya lembaga pemerintah yang diamanatkan undang-undang untuk ngurus soal bahasa dan sastra. Nah, di tengah institusi pemerintah itu, di masyarakat itu hidup komunitas atau yayasan atau lembaga yang ngurusi sastra. Seperti tadi Bu Cahya katakan, mereka dengan usaha dan upaya bahkan anggaran mereka terus berjalan. Dan sebetulnya roh-roh gerak sastra itu ada di mereka. Bahkan mereka yang senyatanya melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Hanya sayangnya memang ada beberapa komunitas yang belum terstruktur ya. Implikasi dari tidak strukturnya, kadang kalau pergantian pengurus biasanya keberlanjutan programnya hilang, atau pergantian orang yang mengurusnya hilang, dan yang lebih parah lagi, keberlanjutan anggaran kadang tidak terjamin. Nah, Badan Bahasa tentunya sebagai institusi pemerintah memang sangat jauh untuk menjangkau pembinaan terhadap komunitas dengan keterbatasan program dan anggaran. Oleh karena itu, pembinaannya dalam hidup menghidupi sastra itu harusnya dibangun partisipasi semesta yang dicanangkan oleh Pak Menteri itu. Artinya ada kolaborasi, ada sinergi, ada komitmen bersama, dan tidak selalu berbasis anggaran. Tetapi kami tidak bertepuk tangan sendiri, tidak berpangku tangan. Sudah hampir 3 tahun ini kami berusaha agar kami juga hadir sebagai perwakilan negara untuk menjaga kesinambungan komunitas itu. Makanya ada BAMPEM, bantuan pemerintah. Pertama kan untuk komunitas literasi, kemudian ada untuk komunitas sastra.
Nah, HISKI sendiri kan salah satu, ya, meskipun itu organisasi profesi, salah satu yang dapat bantuan pemerintah juga dengan berbagai programnya. Dan saya yakin kalau salah satu fungsi pemetaan komunitas sastra itu, kami bisa memetakan sebenarnya yang dibutuhkan untuk bantuan pemerintah itu apa. Sebenarnya bantuan pemerintah ini bukan tanda petik bantuan sih, sebenarnya bentuk apresiasi kami kepada komunitas yang selama ini sudah berjuang berdarah-darah untuk memajukan sastra itu. Dan nanti ini Sobat Bahasa Terasiniar ini, bantuan komunitas untuk sastra masih dibuka nih untuk sampai tanggal 5 Mei. Jadi nanti Itu banyak syarat ketentuan berlaku nggak? betul, karena Nah, kami bantunya berapa tapi syaratnya 50 Pak. iya, Nah, itu karena ada kebijakan pertanggungjawaban karena ini uang negara ya yang perlu dipertanggungjawabkan. Itu yang sebenarnya seperti adanya akta notaris kan sekarang dipermudah dengan cukup surat keterangan kelurahan yang diverifikasi oleh kecamatan gitu. Banyak. Bagaimana dengan syarat-syaratnya pernah membaca? saya secara detail tidak, tapi ada beberapa teman mengatakan, wah, angel Mbak, ternyata susah maksudnya, dan susah nembus karena kan itu kan nggak semua yang Betul. masuk itu kan akhirnya Lolos. didanai, Iya, lolos, betul. gitu ya. Karena ini BAMPEM kami juga ada keterbatasan dari segi kuota dan jumlah yang diberikan ke kami untuk menyalurkan bantuan itu, sehingga seleksi administrasi, seleksi apa istilahnya kebersyaratan komunitas itu ada juga, itu kami seleksi, dan penyeleksi atau penilai dan pengkurasi siapa yang berhak mendapat itu juga dari kalangan sastrawan sendiri gitu ya, yang kami hanya sebagai pendampingan dalam hal yang menentukan mereka. Inginnya sih kami ratusan komunitas yang kami data itu dapat, tapi karena kuota itu. Ada satu solusi ya, jadi setiap komunitas, misalnya Yogyakarta, Yogyakarta itu kan ada 1-2 komunitas. Nah itu kalau bisa menggandeng komunitas-komunitas kecil, mengajak mereka bekerja dalam, ini sudah mendapat bantuan nih, tapi kan tidak harus komunitasnya sendiri, komunitas lain. Dan salah satu kewajiban dari Balai Bahasa juga untuk mendampingi itu. Jadi sebenarnya persyaratan itu kalau dipetani satu persatu tidak memberatkan kok. Yang penting itu programnya jelas, sasarannya jelas, dan output atau keluaran dari program itu jelas. Gitu. Jadi kami Balai Bahasa Yogyakarta sama Balai Bahasa Yogyakarta juga mendampingi pembuatan proposal. Nah, setiap kata-kata komunitas susah membuat RAP proposal. Kita sudah ada template-nya. Kalau saya usul nih Pak, ini hanya usul, entah dari pusat maupun daerah di Jogja itu kapan-kapan itu buat Zoom dengar pendapat gitu ya, yang mungkin menjaring masukan dari komunitas kecil-kecil yang bahkan tidak pernah menang di list itu. Jadi itu satu. Dua, ini sih usul saya ya. Sepertinya perlu kayaknya pelatihan atau apa gitu, yang itu nanti wakil-wakil komunitas itu yang kecil-kecil, yang bahkan yang di luar 40 itu boleh mendaftar gitu loh. Ya, bayangan saya seperti itu. Kemudian solusi misalnya, kalau misalnya dari Badan Bahasa tidak bisa membantu menerbitkan buku gitu ya, itu misalnya bagaimana sih gandeng CSR atau yang lain yang mungkin bisa membiayai mereka untuk menerbitkan buku gitu ya, kan guru-guru Pak, guru-guru misalnya kemarin yang pas Buja aja kan juga mau menerbitkan buku itu kan juga kita harus bandingan juga kan Pak. Nah ini contoh gitu ya. Saya kira semakin banyak kegiatan yang bisa melibatkan komunitas, misalnya itu secara daring, mungkin kan yang dari pelosok yang sampai yang jauh
untuk akses ke sini kan susah ya Pak. Mungkin misalnya, oh sekarang ada pelatihan pembuatan proposal gitu ya, itu secara daring, atau pelatihan menulis dengan ini gitu, atau Iya. pelatihan sastra atau workshop apa Iya. lah, mungkin bisa yang menjangkau yang Nah, tidak terdeteksi iya. itu. Pemerintah sebenarnya untuk skema-skema membina sastra, komunitas sastra dan persorangan itu selain yang dilakukan oleh Badan Bahasa kan lewat Kementerian Kebudayaan juga ya. Ada skema-skema itu banyak untuk dalam rangka membina sastra Indonesia maupun sastra daerah. Nah, kalau yang khusus di Badan Bahasa itu selain komunitas sastra juga untuk sastrawannya itu sendiri. Orangnya. Per orangnya. Ada yang kategori 25 tahun, ada yang 40 tahun gitu. Dan bantuan itu memang namanya bantuan, tapi sebenarnya itu bentuk apresiasi kami gitu. Kalaupun harus ada kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mendorong itu. Dan untuk keterjangkauan informasi BAMPEM ini dan bagaimana kemudahan untuk membuat proposal atau memenuhi persyaratan, sebenarnya kami ada webinarnya, ada sosialisasinya, bahkan balai-balai itu mengadakan pembinaan langsung. Mungkin intensitas dan keterjangkauannya mungkin yang perlu. Informasi dari Balai Bahasa juga, kami itu setiap tahun itu mendampingi komunitas literasi. Komunitas literasi sekitar 5 kali 5, 25 komunitas literasi setiap kabupaten 5. Itu outputnya nanti apa Pak? Outputnya dalam pertama pendampingan manajemen, karena komunitas sastra kita kadang-kadang semuanya pelaku, jadi di orang manajemen, tidak administrasinya tidak tahu. Ya dia pendiri, dia pelaku, ya administrator. Administratornya biasanya kurang, maka kami dampingi. Tapi ya itu dari sekian banyak komunitas baru 5. Dan kami permudah dengan template. Jadi ada bentuk baku yang sebenarnya teman-teman tinggal mengisi gitu ya. Itu kemudahan yang itu juga berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman. Ya intinya sih ingin mendorong gitu. Kalau misalnya tahun ini nggak dapat, ya mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kuotanya diperbanyak, bisa juga. Tapi intinya tidak selalu berbasis anggaran atau keadministrasian gitu ya. Bentuk layanan kami di Badan Bahasa dan di Balai juga fasilitasinya dalam pendampingan, dalam penyediaan fasilitas nih. Kalau komunitas-komunitas sastra mau menggunakan sarana prasarana di Balai silahkan gitu, kan sudah banyak ya. Kalau mau untuk menginformasikan kegiatan saja, ayolah adakan siniar seperti ini. Kami kan punya kekuatan medsos, punya kekuatan YouTube dan siniar ini. Jadi dorong nih Bu Cahya teman-teman untuk ke Balai Bahasa gitu lah. Jadi iya, minimal Mas Ratun bisa menyediakan kopi. Baik. Oke. Atau kalau nggak ingin terlalu formal ya lesehan di depan atau di rumahnya Mas Ratun. Intinya kita mendorong ya. Mendorong, betul. Kemudian sangat senang dengan komunitas yang bergerak sendiri dengan semangat dari hati. Kadang-kadang kalau disuruh membuat kelompok komunitas memang susah. Tapi kalau keinginan sendiri membuat kelompok itu kadang-kadang malah bagus. Malah ada yang implikatif banget dan bisa langsung diimplementasikan. Contohnya kalau guru-guru ingin dilatih nulis puisi atau nulis artikel, bisa didaringkan dengan Balai Bahasa. Kita beri pelatihan dan mungkin di akhir mereka datang ke sini, dia ngumpul bareng. Misalnya kalau mereka perlu 24 JP atau 32 JP ya, dihitung saja dari pertemuan itu, dan Balai Bahasa bisa menyediakan sertifikatnya. Kan berguna ya kan? Iya. Dan kalau perlu untuk penerbitan, mungkin karena kami bukan lembaga penerbitan, kami bisa membantu mengurasi dan mengedit dan menyusunkan dan mengajukan ISBN-nya. Misalnya bisa nanti yang menerbitkan cetaknya, monggo silakan komunitas masing-masing. Seperti contoh di Balai Bahasa Jawa Tengah dan Jogja sudah melaksanakan juga, misalnya guru-guru yang dilatih menulis puisi
menyediakan apa, sudah tersusun kita digitalnya. Ternyata banyak orang tuanya yang bangga dengan anaknya bisa nulis, terus gurunya juga bangga nih bukunya masuk gitu ya. Mereka mencetak sendiri ada gitu. Dengan memang kami menghubungkan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang apa ada kepedulian untuk itu agak susah gitu ya. Ini ada yang kayaknya ada yang hilang deh satu kegiatan. Kayak dulu banget di Balai Bahasa itu pernah memberikan penghargaan terhadap buku-buku baik kritikus ya, karya sastra, buku sastra kayaknya kok hilang ya. Ini gimana Bu ini? Cahya ketinggalan informasi. Itu tetap ada Bu. Masa? Masih aja. Bahkan yang tadi ya. Terus gimana ini misalnya teman-teman mau apa? Mengirimkan buku. Nah itu tetap misalnya penerbitnya mengirimkan ke kami untuk dinilai, atau kami juga sebenarnya mencari ya, tetap mencari, ada juga berdasarkan ajuan dari penulis dan penerbitnya. Itu ada batas tahun nggak? Misalnya sekarang tahun 2026, maksimal terbit 2026 yang atau boleh 2026? Penting dari karya dia yang terbaru. Genrenya kan dari mulai puisi sampai drama, bahkan sekarang ada drama. Dan boleh misalnya Mbak Cahya hanya baru draftnya, kalau drama ya, khusus drama, kalau draftnya belum diterbitkan atau belum dicetak tapi pernah dipentaskan, itu boleh dikirim ke kami untuk dinilai. Terus ini mengenai apakah harus yang kritikus itu juga enggak? Penerbitnya bisa indie bisa. Ya, kan dulu pernah hilang ya beberapa tahun Pak, benar nggak? Terus terus. Ini Balai Bahasa saja yang bersih. Nah, ya yang Balai Bahasa, termasuk Balai Bahasa Jogja dan Jateng itu 2 tahun ini mungkin berhenti ya. Kalau Jawa Timur tetap ada. Sutasoma, kalau Jawa Tengah itu apa? Ya. Berarti tahun ini ada di Balai Bahasa. Ini sekalian sobat bahasa. Ini ada bantuan pemerintah sampai dengan tanggal 5 Mei itu untuk komunitas sastra ataupun perorangan yang sudah berkarya 25 tahun, 40 tahun dan 50 tahun. Silakan hubungi Balai Bahasa Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada penghargaan buku sastra. Buku sastra itu badan bahasa, jadi yang pengirimnya dan pengusulnya bisa melalui Balai Bahasa. Iya. Kirim saja ke sini, nanti kami yang kirim ke Jakarta. Dan jangan lupa mengikuti media sosial kami, dan di sana semua informasinya sudah ada. Bagaimana penghargaan sastra 2026 ini, syarat-syaratnya apa, ada di sana. Oke. Kira-kira pasti saya dengan seperti ini. Kayaknya kok saya deg-degan pengen ikut ya. Silakan mengajukan. Tahun yang Iya, komunitas-komunitas itu, iya. Dan sering-seringlah silaturahmi ke kami. Baik, gitu, untuk baik. Informasi-informasi. Ngajar terus, full ngajar. Saya suka bulan. Iya. Bulannya dulu ke Jepang, ke Tiap tahun masih Pak. Harus saja. Dan ini mungkin pada kesempatan ini kayak kami ingin menyampaikan juga ke Sobat Bahasa di teras siniar ini, kami merasakan bahwa denyut nadi sastra Indonesia, apalagi sastra daerah itu memang sekarang penggeraknya di komunitas-komunitas. Dan kadang pemerintah mungkin nggak menjangkau titik-titik tertentu, tetapi komunitas berhasil menjangkau. Dan kalau misalnya pemerintah itu hanya hit and run, misalnya programnya datang kemudian selesai, 1 tahun dianggarkan, tahun berikutnya hilang. Tetapi kekuatan komunitas itu ada di keberlanjutannya itu. Dan mudah-mudahan spirit komunitas sastra untuk membina sastra di masing-masing tempatnya itu terus bergerak. Dan kita harus mulai membangun jejaring kerjasama. Dan harus jejaring kerja yang bersama-sama. Jangan sampai kerjasama tapi kerjanya sendiri-sendiri. Ya, itu yang penting. Baik, terima kasih. Rupanya tidak perlu lama-lama karena sudah langsung mendapat jawabannya apa yang digelisahkan oleh tentang komunitas sastra yang hidup sendiri, bergerak sendiri, dan bagaimana peran pemerintah. Tidak banyak tapi ada. Dan silakan mencari informasi di kanal berbagai kanal pemerintah di Badan Bahasa maupun di Balai Bahasa Yogyakarta
ada banyak informasi tentang penghargaan atau bantuan-bantuan pemerintah, meskipun sedikit, semoga itu membuat semangat kita terus. Terima kasih, selamat berjumpa lagi di teras siniar Balai Bahasa Yogyakarta. Terima kasih Mas Sekretaris Badan Bahasa dan juga Bu Ketua Rizky Komisariat UGM. Dadah.